Hari ini kita outing kelas dari PKBM Darut Tauhid berkunjung ke Museum UPI. Jangan lupa sebelum berangkat kita baca doa keluar rumah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Dan jangan lupa membaca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah sampai di PKBM Darut Tauhid, kita langsung menuju ke Museum UPI. Kita menuju Museum UPI jalan kaki karena jarak dari PKBM Darut Tauhid ke Museum UPI lumayan dekat. Sampai di Museum UPI, kita istirahat sebentar, lalu kita foto bersama dulu. Waktunya kita masuk ke dalam Museum UPI. Gedung Museum UPI berlantai 5 ini, pada lantai pertama terdapat ruang audio visual yang memberikan gambaran menyeluruh tentang museum. Di ruang pendidikan zaman klasik terdapat diorama yang memamerkan sistem pendidikan zaman prasejarah meliputi perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan religi. Museum juga memamerkan koleksi buku, alat tulis, ijazah, materi pelajaran atau kurikulum, dan alat belajar lainnya dari yang paling klasik hingga yang paling modern. Lantai 2 memamerkan perkembangan pendidikan Indonesia pada masa klasik, masa kolonial, masa pergerakan nasional, dan masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Di ruang ini dipamerkan display bangunan sekolah, pembelajaran di kelas, peta konsep pendidikan, kurikulum atau materi pembelajaran, dan biaya sekolah dari masa kolonial hingga zaman mutaakhir. Lantai 3 menyajikan tentang sejarah pendidikan guru dan sejarah guru dari zaman kolonial hingga zaman reformasi.
Yang menarik, ruang ini menyediakan dinding puzzle balok segitiga yang dapat disusun menjadi gambar pembelajaran di sekolah guru pada masa kolonial. Sejarah pembangunan Museum UPI itu sendiri adalah Museum Pendidikan Nasional di Kompleks Universitas Pendidikan Indonesia adalah gedung yang relatif baru. Sebelumnya lokasi yang sekarang dijadikan museum ini adalah gedung berlantai 3 yang dikenal dengan nama Pentagon, yakni gedung Fakultas Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia. Pada pertengahan 2008, gedung ini terbakar karena hubungan pendek arus listrik. Akibatnya, gedung ini sempat terlantar karena tidak digunakan lagi. Pada 2009, gedung ini dirobohkan untuk dijadikan area parkir kendaraan. 4 tahun kemudian, Rektor UPI saat itu, Profesor Dr. Sunaryo Kartadina MPD, dan didukung Gubernur Jawa Barat Haji Ahmad Heriawan LC, memprakarsa berdirinya Museum Pendidikan Nasional. Selesai juga kunjungan kita ke Museum UPI. Sebelum pulang, kita harus mengisi lembaran pertanyaan tentang yang kita tadi lihat di Museum UPI. Kesimpulannya yaitu, Museum Pendidikan Indonesia merupakan museum pendidikan pertama di Indonesia, dan museum ini menyimpan banyak koleksi peninggalan sejarah yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Sekian dari kami. See you.